Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatu Zahro dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 185157. Di sini saya akan menerangkan tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga dipakai untuk pengamatan yang memang tidak diketahui distribusinya. Statistik non-parametrik juga digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel yang distribusi nilai pengamatannya tidak diketahui. Kelebihan dari statistik non-parametrik sendiri adalah dapat digunakan pada data yang tidak bisa diproses dengan prosedur parametrik, dapat dipakai untuk inferensi pada data dengan distribusi normal, dan dapat dipakai jika menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Kelemahannya yaitu, karena menggunakan asumsi yang minimal untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil akan lebih lemah. Yang kedua yaitu, karena asumsi yang diperlonggar, maka hasil yang didapat bersifat umum atau lemah. Yang terakhir yaitu, jika sampel besar, maka tingkat relatif akan menjadi lebih rendah. Perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama ada pada bentuk data. Bentuk data dari parametrik sendiri yaitu interval dan rasio, sedangkan untuk non-parametrik menggunakan data nominal dan ordinal. Yang kedua, pengambilan sampel antara parametrik dan non-parametrik sama-sama acak. Untuk asumsi distribusi, parametrik menggunakan mutlak normal, sedangkan untuk non-parametrik bebas distribusinya. Jenis penelitiannya dibagi menjadi 5. Ada perbedaan domain, data independen. Untuk parametrik menggunakan z-test dan student test, dan untuk non-parametrik menggunakan Mann-Whitney dan Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua ada perbedaan domain, data dependent. Untuk parametrik menggunakan Peirati test, dan untuk non-parametrik menggunakan Wilcoxon test. Yang ketiga ada perbedaan domain atau lebih. Untuk parametrik menggunakan z-test, sedangkan non-parametrik menggunakan uji chi-square. Selanjutnya ada perbedaan dua proporsi. Yang parametrik menggunakan uji ANOVA, untuk non-parametrik menggunakan uji Kruskal dan Wallis test. Yang terakhir ada korelasi dan regresi. Untuk parametrik tetap menggunakan korelasi dan regresi, sedangkan untuk non-parametrik menggunakan Spearman rank. Macam-macam uji non-parametrik. Yang pertama uji Mann-Whitney. Yang kedua ada uji chi-square. Yang ketiga ada uji Kruskal-Wallis. Yang keempat ada uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kelima ada uji Spearman rank, dan yang kelima ada uji Wilcoxon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney yaitu analisis yang mempunyai ciri sampel yang bersifat independen. Satu pengukuran variabel tidak langsung terkait dengan pengukuran variabel satunya. Digunakan jika skala data berbentuk ordinal. Uji ini digunakan karena distribusi data tidak normal dan variasi data tidak sama. Salah satu sifat ordinal sendiri adalah data yang memiliki jumlah. Yang kedua ada uji chi-square, yaitu bertujuan untuk menguji perbedaan proposal antara beberapa kelompok data atau menguji hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Uji goodness of fit, uji keselarasan dalam uji chi-square digunakan untuk menguji kecocokan antara frekuensi harapan dan frekuensi teramati. Contoh, harga saham saat ini dilambangkan dengan FO digunakan untuk memprediksi harga saham yang akan datang, yaitu dilambangkan oleh FE. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis, digunakan untuk penelitian komparasi dengan membandingkan antara dua atau lebih data sampel yang independen, yang masing-masing kelompok data tidak saling berhubungan atau dari subjek yang berbeda. Uji ini digunakan sebagai uji alternatif dari uji ANOVA apabila salah satu sebaran data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan uji Kruskal-Wallis sendiri yaitu: yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan, maka HO ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan, maka HO diterima. Selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov.
yaitu uji beda antara distribusi data observasi yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku atau data yang diasumsikan normal. Dasar pengambilan keputusannya sama dengan uji yang sebelumnya, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan terhadap data normal baku, maka HO ditolak. Dan juga sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, maka HO diterima. Selanjutnya ada uji Spearman rank, yaitu digunakan apabila ingin mengetahui kesesuaian antara dua variabel dengan skala data ordinal. Uji ini tidak memerlukan uji normalitas atau data tidak harus berdistribusi normal. Data dalam dua variabel yang akan diuji harus dilakukan peringkatan atau ranking, yang kemudian baru akan dilakukan uji korelasinya. Tujuan uji Spearman rank sendiri adalah untuk melihat tingkat kekuatan hubungan dua variabel, arah atau jenis hubungan dua variabel, dan apakah hubungan signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya sama dengan sebelum-sebelumnya, yakni jika nilai signifikan kurang dari 0,05, yang artinya ada perbedaan yang signifikan, maka HO ditolak. Dan juga sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan, maka HO diterima. Yang terakhir ada uji Will-Coxon. Dalam statistik parametrik, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan mean dua sampel yang berpasangan, menggunakan uji Paired Sample Test. Dan untuk statistik non-parametrik yang sedang kita bahas, menggunakan uji Will-Coxon. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan antara dua kelompok data yang saling berhubungan, pretest dan posttest. Dasar pengambilan keputusannya sama. Jika nilai asumsi signifikan dua Tailed kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dan juga sebaliknya, jika nilai asumsi signifikan Tailed lebih dari 0,05, maka HO diterima. Untuk studi kasus yang akan saya bahas, saya hanya akan menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan dukungan keluarga terhadap perilaku ibu dalam menyusui ASI terhadap bayinya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk responden yang didukung keluarga ada 12 responden, dan yang tidak didukung keluarga ada 15 responden. Langkah SPSS yang akan digunakan, yang pertama yaitu masukkan data pada SPSS itu sendiri, kemudian lakukan pengodean untuk masing-masing kelompok pada variabel view. Selanjutnya kembali kepada data view tadi, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog. Selanjutnya yaitu dua independent sample. Kemudian muncul kotak dialog to independent sample test, yaitu masukkan variabel pertama ke sebelah kanan atas dan variabel kedua pada kolom yang di bawahnya. Selanjutnya ada mengaktifkan menu pada define group. Masukkan grup 1 untuk angka 1 dan grup 2 untuk angka 2. Selanjutnya ada aktifkan menu deskriptif pada option. Dan yang terakhir klik OK untuk melihat hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya. Hasil output ini menunjukkan bahwa asumsi signifikan Tailed 0,0000, yaitu kurang dari nilai probabilitas itu sendiri yang 0,05. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perilaku ibu menyusui antara yang mendapat dukungan dan yang tidak mendapat dukungan. Oke, cukup sekian. Ini adalah referensi saya, yaitu dari Setio Budiwanto, Singgi Santoso, Agus Purwanto, dan Junaidi. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.